dijalani oleh teman-teman. Nah, untuk Pak Asep kali suaranya ini, kecil, Pak Asep katanya Pak Asep oke, kali lebih ini dekat berbeda lagi. berbeda dengan semester 1, di mana teman-teman angkatan 2025 ini diisikan KRS-nya oleh akademik, tetapi kalau untuk di semester 2 itu KRS-nya itu harus dipilih oleh mahasiswa sendiri. Nah, baik, saya sambil ditampilkan saja ya aplikasi si akadnya supaya teman-teman paham semuanya. Nah, ini tampilan aplikasi si akad teman-teman. Kebangetan kalau misalkannya ada yang masih belum bisa login gitu ya. Nah, pastikan semuanya udah bisa login. Jangan sampai baru di akhir-akhir bertanya ke Pak Usama ataupun ke Pak Ripan di sini di akademik kalau eh, dicoba login nggak bisa login gitu ya. Harus bisa login semuanya ya. Jadi user passwordnya harus disimpan baik-baik karena ini sampai lulus teman-teman akan berkecimpung dengan aplikasi si akad ini. Ah, seperti yang dilihat oleh teman-teman semuanya di tampilan dashboard ini akan memperlihatkan statistik teman-teman dari mulai ada IPK nantinya itu kalau misalkan yang mahasiswa berbayar itu dari mulai ada tagihan, kemudian dari semester, dari jumlah SKS yang diambil ini harus sesuai dengan yang diampu dan dilaksanakan oleh teman-teman semuanya. Ya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan sekali itu mengenai biodata. Ya, saya akan jelaskan kembali ya. Ini mohon izin saya mengambil user contoh dari mahasiswa angkatan 2025 ya namanya Ardiansah. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini harus lengkap. Jangan sampai ada yang bintang atau kode bintang ini kemudian tidak lengkap diisi. Ini harus dilengkapin gitu ya dari mulai ini juga hal-hal misalkan seperti ini ya status perkawinan ini kalau misalkan belum menikah ya isi aja belum menikah gitu lengkapi gitu ya. Dan dari mulai nama apalagi itu harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh teman-teman ini harus disesuaikan. Jangan ada yang keliru. Jika ada yang keliru dari awal semester harus segera diperbaiki karena ini akan menyangkut dengan data identitas yang ada di Predikti, teman-teman. Kemudian setelah lengkap, nah ini juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ini akan menyangkut dalam pengisian KRS nanti ya. Ini akan menyangkut ketika mengisi KRS ya. Apa yang berhubungan dengan pengisian KRS yaitu default class. Di sini teman-teman perhatikan ini ada identitas ya perguruan tinggi NIM ini nggak bisa dirubah ini karena ini sesuai dengan data yang diprediksi gitu ya teman-teman jadi nggak bisa sembarangan teman-teman pindah ataupun rubah gitu karena datanya akan tersinggung dengan data prediksi. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Ada kolom ataupun ya, keterangan ini kelas tipalnya. Ya ini kan ini akan muncul di saat pengisian KRS. Jadi pada saat pengisian KRS nanti ingat-ingat kelasnya. Kalau misalkan CL itu kodenya Cileunyi ya. Kalau misalkan CP itu Ciparai. Jadi teman-teman kalau misalkan di CLA 1 ya tetap akan di CLA 1. Kalau misalkan di CPA 1 tetap teman-teman akan di CPA 1 gitu ya. Kami akan menetapkan status teman-teman di kelasnya A1 ya A1, A2 A2 gitu ya. Terkecuali kalau misalkan ada hal lainnya berpindah gitu ya. Nanti kami juga itu akan memprosesnya tidak menggampangkan teman-teman pindah alih kelas gitu ya. Itu karena ini di sininya ini merubah ininya itu ya tidak bisa seenaknya saja gitu. Harus ada perizinan dari Kaprodi dan Ibu Wakil Ketua 1 gitu ya. Perhatikan sekali lagi dengan sesama kalau
kelas ini itu akan menjadi kunci dalam pengisian KRS. Jadi teman-teman dalam pengisian KRS nanti kelasnya harus sesuai dengan kelas yang ada di biodata ini, gitu ya. Kemudian teman-teman juga di samping kanan ini sudah muncul nih dosen walinya, ya. Karena yang penasaran siapa dosen walinya, silakan cek di si akadnya, teman-teman, ya. Ada di menu akademik, ya. Ada di menu akademik, kemudian di sini ada dosen wali. Nah, nanti akan ada surat resmi dari akademik untuk jadwal perwalian. Diharapkan teman-teman itu melaksanakan perwalian sebelum nanti memilih KRS. Dan pada saat perwalian baru nanti klik KRS-nya. Karena perwalian ini akan di-approve oleh dosen walinya. Teman-teman nggak akan muncul di presensi kelasnya kalau tidak di-ACC oleh dosen wali. Nanti saya praktekkan cara pengisian KRS, kemudian KRS-nya sudah disetujui atau belum, nanti kita perlihatkan di sini. Nah, ini dosen walinya ya sudah muncul. Silakan kalau misalkan sekarang teman-teman mau cek sambil memperhatikan Zoom siapa dosen walinya, bisa gitu ya. Nah, Pak, ini saya kok masih kosong dosen walinya. Nah, bisa laporan ke Pak Usama atau ke Faripan ataupun ke saya misalkan khawatirnya pas generate ke sistemnya ada yang terlewat gitu ya. Kalau misalkan ini masih kosong gitu ya teman-teman. Nah ini juga perlu menjadi perhatian ke bawahnya ini. Kalau misalkan yang sering muncul ini ya, yang sering muncul kejadiannya. Kalau misalkan teman-teman merasa penerima beasiswa, kemudian di sininya grade-nya itu bukan KIPK atau bukan beasiswa, tolong laporan juga gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mahasiswa yang berbayar, di sininya grade-nya itu KIPK, nah tolong juga laporan supaya nanti diperbaiki gitu ya, supaya nanti sesuai datanya. Nah ini data akademik ini akan menjadi patokan untuk mengisi KRS. Diperhatikan teman-teman ya, dan diisi lengkap dari data dirinya. Nah kemudian alamat juga ini jangan sampai dikosongkan. Sesuaikan dengan alamat yang ada di kartu identitas teman-teman semuanya. Ya, untuk apa? Karena ini semuanya database ini akan tersinkronisasi dengan Predikti. Jika misalkan teman-teman asal mengisi gitu, dikhawatirkan teman-teman nanti setelah lulus kuliah, kemudian data prediktinya alamatnya kosong, nah ada kendala gitu ya dalam melamar pekerjaan gitu, apalagi pekerjaannya yang bersifatnya instansi pemerintahan gitu ya. Itu kan sensitif datanya itu selalu mengacu ke predikti gitu. Jadi supaya lancar, aman, semuanya ikuti instruksi yang diarahkan oleh kampus. Kemudian di sini juga orang tua ini sesuaikan data orang tuanya, isi lengkap. Ini kenapa ya ngeblank? Nah, nanti coba dicek. Di sini isian nama ayah, nama ibu. Nah, ini juga apa? Nah, ini lengkapi nama ayah, nama ibunya lengkapi, kemudian kalau memiliki alamat email juga dilengkapi. Nah, kalau misalkannya ada nicknya, lengkapi juga nicknya gitu ya. Walaupun di sini tidak ada bintangnya ya, nomor HP gitu ya, nggak ada bintangnya, ini nomor ibu nggak ada bintangnya. Tapi sebaiknya dilengkapi saja teman-teman gitu ya, lengkapi kalau misalkan ada datanya gitu ya. Kalau misalkan yang ada bintang seperti ini, ya jelas ini mah harus dilengkapi, harus isikan datanya gitu. Kemudian ini wali boleh kalau misalkan mau dimasukkan lengkapi juga ini data sekolah. Nah, ini data sekolah juga ini perlu diisikan teman-teman ya. Ini perlu dilengkapi dan juga diisikan data sekolah. Jangan diabaikan, apalagi yang ada bintang seperti ini. Nah, ini perguruan tinggi asal kalau pindahan, kemudian ini riwayat studi juga kalau pindahan, dan ini untuk pencetakan KTM. Nah, sekarang KTM-nya itu akan berbentuk digital dan teman-teman bisa dicetak sendiri atau masing-masing gitu ya. Ini keperluannya sangat banyak sekali ketika teman-teman berkunjung ke perpustakaan kampus lain ataupun ke perpustakaan daerah, selain punya kartu perpustakaan juga suka ditanya mana kartu identitas mahasiswanya. Apalagi ketika ada kegiatan-kegiatan perlombaan di kampus lain ataupun kegiatan-kegiatan kuliah umum apapun suka ditanya
kartu identitas mahasiswa. Jadi ini sangat diperlukan. Silakan lengkapi alamat data dirinya agar kartu tanda mahasiswa ini sesuai gitu ya teman-teman. Jadi silakan boleh dicetak, dibuatkan seperti kartu identitas KTP gitu teman-teman ya. Nah ini biodata harus lengkap selengkap-lengkapnya. Silakan yang belum lengkap sembari melengkapkan Zoom, nanti setelah acara Zoom ini lengkapi gitu ya. Nah berikutnya tanpa basa-basi lagi teman-teman ya, ini ada menu KRS ya, menu KRS. Nah di sini menu KRS. Nah dulu pas semester 1 kok saya Pak nggak ngisi KRS gitu ya. Kenapa nggak ngisi KRS? Karena pas semester 1 itu sama akademik, sama Pak Usama, sama Pak Ripan itu kami isikan ya. Semuanya diisikan oleh akademik gitu ya. Kemudian dosen walinya pun kami approve gitu. Nah, untuk semester 2 sekarang itu tidak akan terjadi hal seperti itu lagi, teman-teman. Itu harus memilih mata kuliah sesuai yang akan muncul di si akadnya, seperti itu. Nah, di tampilan ini, teman-teman, karena ini kan masih periodik semester 25-26 ganjil, teman-teman ya. Jadi ini mata kuliah yang semester 1 ya. Nah, nanti akan kami munculkan mata kuliah semester 2 setelah surat resmi keluar, pengisian KRS sudah bisa dimulai, perwalian juga sudah bisa dimulai. Nah, baru nanti akan muncul mata kuliah semester 2 di sini. Akan muncul mata kuliah semester 2. Mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kemudian nanti kode kelasnya, kemudian jadwal waktunya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan, itu adalah nanti memilih mata kuliah sesuai dengan kode kelas. Dengan kode kelas yang tercantum di biodata. Ya, yang tercantum di biodata, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kelasnya CLA 1, berarti teman-teman nanti pilih mata kuliah ya CLA 1 gitu ya. Nanti di mata kuliah di sini itu teman-teman ya di KRS ini itu akan muncul apa namanya? Kode kelas lain gitu. Khawatirnya teman-teman salah ngeklik gitu, salah ngeklik. Misalkan contoh pengantar ilmu ekonomi ini akan muncul kalau semester 1 semester 2 itu misalkan ada 4 kelas. Kalau di Cileunyi, di Cipara juga ada 4 kelas. Nah, jangan sampai salah kalau misalkan Cileunyi itu CL, kalau Cipara itu CP. Teman-teman ingat-ingat di biodata mana kodenya. Oh, saya itu CP, berarti teman-teman pilih CP berapa? CP A1, CP A1 misalnya ya udah pilihnya mata kuliahnya CP A1. Contoh tadi disepil oleh Pak Dudung, mata kuliah yang ada di semester 2 itu adalah bahasa Inggris bisnis 2 gitu ya. Bahasa Inggris bisnis 2. CP A1 saya itu ya. Berarti nanti pilihnya CPA1. Oh, CPA1 itu hari misalkan Senin jam 7. Jangan memilih CPA2, A3, A4 gitu ya. Karena itu bukan kode mata kuliah ataupun kode kelas yang teman-teman di akademik gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti salah itu akan berdampak ke presensi yang ada di kelasnya gitu ya. Misalkan nanti di kelasnya itu kan A1 gitu ya. Jadi mata kuliah bahasa Inggris bisnis 2 itu diajar oleh Ibu Dini gitu ya. Tetapi di A2 itu bukan Bu Dini, tapi mata kuliah bahasa Inggris 2 itu diajarnya oleh misalkan Ibu Sarah gitu ya. Nah, teman-teman nggak akan ada absen di Bu Dini, adanya absennya di Bu Sarah. Karena kenapa? Karena salah memilih kode kelas gitu. Jadi sangat diperhatikan jangan sampai salah memilih kode kelasnya. Nah, oke, nanti teman-teman hanya tinggal checklist aja. Kalau misalkan udah yakin mata kuliahnya sesuai dengan kodenya, itu tinggal pilih-pilih saja, teman-teman ya. Nah, perlu saya pertegas untuk di STI Gema ini kita itu masih sistemnya itu per paket gitu, teman-teman ya. Per paket semester
Semester 2 itu misalkan hanya boleh mengambil mata kuliah sesuai kurikulum semester 2 gitu ya. Mata kuliahnya itu gitu. Kemudian jumlah SKS-nya sesuai dengan jumlah SKS yang ada di kurikulum semester 2. Jadi teman-teman tinggal checklist mata kuliah yang ada di kurikulum semester 2. Kurikulumnya sudah saya sharekan, ada di si akad. Teman-teman silakan cek di si akadnya, ada di menu pedoman. Nanti saya cek perlihatkan, sudah diupload. Nah, begitu. Kalau misalkan teman-teman contohnya, Pak, bagaimana kalau kami melebihi IPK 3 gitu ya. Kemudian saya ingin mengambil mata kuliah yang di atasnya gitu. Nah, kami sedang merumuskan hal tersebut karena ini sistemnya juga masih kami gunakan baru 2 semester full berjalan sekarang gitu ya. Kami juga masih melihat error ataupun kestabilan lah optimalisasi sistem ini. Nanti ke depannya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi gitu ya, supaya teman-teman bisa mempersingkat masa studinya. Nah, berikutnya teman-teman, ini saya perhatikan di sini juga teman-teman itu akan diperlihatkan identitasnya di sini ya. Kalau kampus Cipara di sini kampus Cipara ya, reguler pagi gitu ya. Juga ini IPS IPK yang semester sebelumnya. Nah, kemudian SKS juga di sini teman-teman ya karena per paket nggak akan mungkin melebihi 24 SKS gitu ya. Karena maksimalnya dilaporkan ke Pendikbud itu 24 SKS gitu. Kemudian ini dosen walinya ini selalu ditampilkan supaya ingat gitu teman-teman. Nah, teknis perwalian nanti saya juga akan bahas. Teman-teman tinggal sekali lagi saya mohon perhatikan di sini teman-teman akan muncul data mata kuliah semester 2. Ketika ngeklik KRS, akan muncul data semester 2. Setelah nanti suratnya dikeluarkan, udah ready untuk pengisian KRS, di sini akan muncul mata kuliah semester 2. Ya, tinggal teman-teman itu memilih mata kuliah sesuai kode mata kuliahnya itu kode kelasnya masing-masing di biodata ini ya. Nah, nanti di sini itu statusnya itu tidak akan belum disetujui teman-teman. Kalau ini kan sudah disetujui karena ini semester 1 contohnya. Nah, nanti semester 2 itu belum disetujui. Nah, ini akan disetujuinya oleh siapa? Oleh Pak Ahmad Subagja selaku dosen walinya. Jadi, teman-teman ketika ingin disetujui KRS-nya wajib perwalian, wajib konfirmasi Pak Ahmadnya. Kalau misalkan Pak Ahmad dosen walinya, kalau misalkan Ibu Irma dosen walinya, silakan menghubungi Bu Irma. Kalau Bu Wiwit, silakan hubungi Bu Wiwit. Tanyakan kapan perwaliannya. Karena sifat perwalian itu sebelum melakukan perkuliahan itu wajib. Sekarang itu wajib teman-teman ya. Teknisnya misalkan mau offline mau online itu dipersilahkan kepada dosen walinya masing-masing. Jadi sekali lagi teman-teman nanti isi KRS-nya itu ketika perwalian supaya diarahkan oleh dosen walinya masing-masing dan tidak salah ngeklik. Ketika salah ngeklik, nah itu yang bisa teman-teman itu ribet gitu ya. Harus tanya ke Pak Ripan, harus tanya ke Pak Usama gitu ya. Apalagi kalau misalkan di akademiknya banyak kerjaan, slow respon atau gimana. Nah, supaya tidak salah, mohon diperhatikan. Dan ketika perwalian, harap datang. Kalau perwaliannya online, ya ikut Zoom-nya. Perwaliannya offline, ya ikuti. Kampusnya di mana? Di kampus 2 atau kampus 1 gitu ya. Nah, nanti perwalian ini itu sama dengan waktunya itu dengan pengisian KRS, teman-teman ya. Waktunya sama dengan pengisian KRS. Nah, di sini akan ada jadwal. Akan jelas di sini jadwal pengisian KRS itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi teman-teman ingat ketika ada surat resmi dari kampus, ada tanggal perwaliannya, ada tanggal perwalian dan pengisian KRS-nya ya harus segera gitu ya. Konfirmasi dosennya. Kalau misalkannya sudah tahu dosennya,
inisiatif salah satu dari teman-teman membuat grupnya gitu ya. Kalau misalkan di kelas CPA 1 gitu, ternyata dosen walinya hampir sama satu kelas gitu ya. Ya udah bikin grup supaya nanti mempermudah buat diskusi gitu ya. Diskusi kapan menentukan perwaliannya gitu. Dalam rentan waktu yang sudah ditentukan oleh akademik. Misalkan perwalian itu misalkan dikasih waktu dari hari Pak Rabu Asep, tanggal 11 perwaliannya sudah misalkan. ada suratnya Pak Asep. Hari Rabu Oh, sampai dengan hari Sabtu. Rabu. Nah, Rabu tuh sudah ada ya, suratnya sudah ada. Rabu sampai Sabtu jadwal perwaliannya. Nah, berarti teman-teman itu harus mengisi KRS dari tanggal 11 sampai tanggal 14. Kalau lebih gimana Pak? Kalau lebih nggak bisa ngisi perwalian. Nah, seperti ini, akses ditolak, nggak bisa ngeklik gitu. Kalau nggak bisa ngeklik, kalau ada satu dua mata kuliah belum terklik, bagaimana Pak? Nanti di jadwal kemudian di presensi dosennya itu nggak muncul. Saya sering mempraktekkan kan di kelas gitu ya, apalagi yang di Cileunyi atau di Parai, kan saya suka muncul presensinya gitu. Teman-teman nggak akan muncul nanti di presensi saya gitu ya. Itu yang menjadi sangat merugikan dan nanti kalau misalkan ya teman-teman harus minta izin, Pak ini saya kelewat, Pak ini gimana? Nah, nanti kan ribet lagi gitu ya, harus minta izin prodi atau minta izin wali yang lainnya gitu untuk dibukakan aksesnya. Nah, itu sangat ribet. Kami udah mengebuka gitu. Kenapa teman-teman lalai gitu dalam waktu yang sudah disediakan. Jadi saya sangat menegaskan kembali kepada teman-teman ketika sudah ditentukan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 untuk perwalian, segera hubungi dosen walinya untuk perwalian dan juga pengisian KRS agar di approve langsung gitu ya. Diskusi keluhan apa pada saat perwalian saat semester sebelumnya, apa yang dikeluhkan, apa hambatannya gitu. Kalau tidak hambatan ya tinggal pilih ya Pak coba dicek saya sudah ngisi KRS apa yang keliru, apa yang salah. Nah, nanti dosennya akan ngecek oh ini sudah sesuai misalkan gitu ya. Nah, tinggal disetujui. Ya, tenang teman-teman semuanya, tinggal menunggu nilai berarti. Kalau nilai pun kan ada waktunya, dosen kami juga udah dikasih waktu. Jadi teman-teman nanti akan muncul nilainya sesuai waktu yang sudah ditentukan, kemudian nanti juga ada waktu perbaikan. Nah, juga harus dicek, di cross check. Kalau ada tanggal-tanggal yang diinformasikan oleh akademik itu perhatikan. Kayak kemarin ya, saya sedikit menyinggung ya. Daftar susulan, kemudian pelaksanaan susulan ujian, susulan. Nah, kemudian sekarang pengisian nilai. Nanti muncul nilainya kapan? Waktu perbaikan nilai. Itu harus diperhatikan semuanya supaya tidak terlambat gitu ya. Supaya teman-teman itu ngeh gitu ke setiap aktivitas teman-teman itu. Jadi kalau misalkan saya bilang, Pak setelah semester ganjil itu libur nggak? Sebetulnya nggak libur gitu ya. Hanya jeda saja, menunggu jadwal saja gitu. Nah, teman-teman ini adalah aktivitas-aktivitas yang teman-teman harus dilaksanakan dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 14 gitu ya. Kemarin susulan juga kan itu aktivitas akademik, jadi tidak libur sebetulnya gitu ya. Nah, oke, sampai sini teman-teman ini adalah siklus untuk pengisian KMS. Oh iya. Oh iya. Dulu Johan di mute, oke. Berikutnya setelah teman-teman nanti isi KLS ya nanti akan muncul di sini teman-teman di jadwal dan presensi. Nah ini akan muncul jadwal presensinya itu akan muncul di sini teman-teman ya. Akan ada mata kuliah yang dipilihnya gitu. Nah ini akan untuk melihat teman-teman itu berapa kali alfanya, berapa kali hadirnya kan ini sesuai dengan pengisian KRS di awal gitu ya. Nah ini kalau misalkan tampilan seperti ini harus sangat diperhatikan teman-teman ya. Di sini kan ketidakhadiran. Nah 3, 0, 2, 1, 6, 2, 4 ini sesuai nggak gitu ya dengan realita di semester 1 kemarin. Ini sambil saya ngasih informasi gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus mengcross check apakah dosen itu memperbaiki
presensinya sesuai dengan DHMD gitu ya, ataupun misalkan dosen tersebut melakukan presensi setiap pertemuan, nah, sangat riskan kalau misalkan ada nih ya, misalkan dosen yang tidak mengisi presensi setiap pertemuan. Takutnya ada yang berbeda. Nah, teman-teman juga saling meng-cross check, saling mengingatkan kepada Bapak Ibu dosennya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa full hadir 100%, ya boleh gitu ya. Ketika waktu perbaikan nilai, Bapak Ibu punten mungkin ada yang keliru di nilai saya. Kelirunya di mana? Misalkan kelirunya saya di presensi itu hadir full gitu, buktinya ada gitu ya. Kenapa di sistemnya kok ada yang alfa 3 kali? Nah, itu kan sangat rugi gitu teman-teman ya. Yang seharusnya teman-teman itu bisa mendapatkan nilai A, ternyata teman-teman nilainya hanya mentok di B misal itu mah. Silakan cross check gitu ya. Harus proaktif gitu. Jangan sampai proaktifnya itu nanti setelah semester 8 nanti, semester 9 nanti baru mengungkit semester 1 gitu ya. Nah, mumpung sekarang masih periodik pengisian nilai, kemudian nanti ada masa perbaikan nilai, teman-teman harus proaktif gitu ya. Ini teman-teman ya, untuk pengisian presensi itu bersumber dari KRS. Ya, sekali lagi KRS akan diisikan oleh mahasiswa masing-masing. Ya, jangan sampai ada di sini yang tolong isiin lah gitu ya ke temannya, jangan gitu ya. Harus isi masing-masing melalui prosedur perwalian. Teman-teman di saat waktu perwalian isi mata kuliahnya, kemudian konsultasi dengan dosen walinya, kalau ada keluhan sampaikan, kalau tidak ada keluhan ya tinggal lanjutkan gitu. Nah, teman-teman, ada yang perlu disampaikan juga di sini ya. Tadi kan yang paling penting itu biodata, kemudian KRS, kemudian di sini biaya kuliah. Kalau misalkan teman-teman yang status mahasiswanya berbayar, itu ketika pengisian KRS itu akan terjegal. Artinya akan tertahan gitu. Tertahan apa? Tertahan kalau misalkan ada tunggakan gitu ya. Kalau ada tunggakan, teman-teman itu tidak bisa ngisi KRS, tidak bisa ngeklik, tidak bisa mencentang pilihan mata kuliah di sininya. Jadi bagi mahasiswa yang berstatusnya Tuh, orang lagi berbayar linknya banyak. itu harus untuk lunasi dulu tunggakannya atau berkonsultasi dulu dengan bagian keuangan. Bagaimana solusinya agar bisa mengisi KRS. Ya, kalau misalkannya teman-teman abai, tidak misalkan berkonsultasi gitu ya dengan bagian keuangan, tidak isi KRS, ya jelas nanti pada waktu ke kelas, walaupun teman-teman hadir ada di kelas, tidak akan ada di presensinya gitu. Nanti pasti akan diinstruksikan oleh Bapak Ibu yang ada di kelasnya harap ke bagian keuangan dulu. Jadi ribet gitu ya. Mending sebaiknya dipersiapkan dari sekarang-sekarang gitu sebelum perkuliahan dimulai gitu ya. Selesaikan dengan baik-baik dengan bagian keuangan. Kalau misalkan belum bisa bayar atau gimana solusinya lah gitu ya. Kalau syukur-syukur kalau misalkan udah ada rezekinya sudah lunas, berarti aman gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini biaya kuliah ini juga akan menjadi hambatan kalau misalkan teman-teman belum selesai. Kalau misalkan teman-teman ada di sini yang beasiswa, udah banyak ya di sini yang merupakan beasiswa, ya itu sudah ditangguhkan dibayar oleh beasiswanya gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ada yang beasiswa Pak, tapi kami tertahan oleh adanya munculnya biaya tagihan. Nah, itu harus konfirmasi ke Pak Usama ataupun ke Pak Ripan. Pak, ini saya statusnya beasiswa KIP, tapi di sini saya kok nggak bisa mengisi KRS karena ada tunggakan. Kenapa Pak? Gitu barangkali ada yang keliru. Nah, nanti dibetulkan. Betulkannya itu di biodata tadi. Grade-nya itu harusnya IPK bukan reguler gitu ya. Seharusnya sekarang datanya sudah sesuai karena memang kami itu melakukan pengecekannya satu persatu. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, boleh konfirmasi ke bagian akademik gitu ya. Nah, ini bahan tugas mata kuliah ini sebetulnya sedang kami optimalkan. Nanti teman-teman bisa mengupload tugas itu kan sekarang sudah by LMS gitu ya. Jadi sebetulnya disiapkan
ini hanya informasi saja gitu. Jadi pengumpulan tugas itu semuanya di LMS gitu. 5 hanya menu tambahan ketika LMS-nya tidak digunakan gitu, karena Siakat dan LMS fitur yang berbeda tapi tersinkronisasi gitu ya. Kemudian ini jadwal presensi tadi ya sudah saya sampaikan juga. Ini sumbernya dari KRS. Nah ini teman-teman ya akan muncul yang namanya PA online atau bimbingan atau istilahnya perwalian teman-teman ya. Nah di sini karena kemarin ya angkatan 2025 ini belum disampaikan tentang informasi perwalian ataupun aplikasi Siakat, baru beberapa kelas saja, itu pun di kelas oleh dosen-dosennya. Jadi di sini tuh statusnya belum isi di luar jadwal. Nah, nanti teman-teman untuk semester sekarang ini wajib statusnya sudah diisi. Sudah diisi. Dan kami juga dari akademik akan menghimbau untuk para dosen walinya agar mahasiswa itu semuanya melakukan perwalian. Di Siakatnya juga mengklik perwalian. Jadi nanti di sini ada perwalian tahun akademik 25-26 genap. Waktunya dari tanggal 11 Februari sampai 14 Februari gitu ya. Ada waktunya misalkan mulai jam 12 lewat misalkan sampai 14 Februarinya sampai jam 12 pas misalkan gitu ya. Itu untuk perwalian. Di sini ada isi perwalian. Tinggal klik isi teman-teman. Jadi ini itu sebetulnya diisinya itu ketika teman-teman melakukan perwalian dengan dosen wali masing-masing. Jadi ketika melakukan dosen wali, teman-teman itu ada hal yang harus diisi di Siakannya. Yang pertama KRS, yang kedua ini perwalian ini, gitu ya. Jadi klik nanti di sini. Pokoknya ini statusnya harus sudah diisi, gitu ya. Pak itu kenapa kok belum diisi? Nah ini itu status yang tahun 25-26 ganjil. Kemarin kan kita tidak melakukan perwalian, semuanya KRS-nya diisikan gitu. Nah, untuk semester 2, 3, 4 dan seterusnya teman-teman harus melakukan perwalian. Wajib melakukan perwalian di Siakat ini. Klik wali gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita sambil tanya jawab. Oke, berikutnya teman-teman di sini ada yang namanya kuesioner. Oke, di sini teman-teman sudah isi belum kuesioner? Teman-teman yang di kampus Ciparai, saya menekankan teman-teman silahkan isi kuesionernya sebebas-bebasnya. Itu untuk masukan dosen, kata saya gitu ya. Jangan takut karena tidak akan muncul nama atau identitas teman-teman di dosennya masing-masing, tidak akan. Ya, jadi penilaiannya itu harus objektif gitu ya. Silakan isi senetral-netralnya untuk masukan kami gitu ya. Untuk kami kasih informasi ke dosennya gitu. Tapi ya sesuai dengan ranah etika akademik juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman ada apa ya kayak misalkannya kata-katanya ataupun ya yang tidak sopan lah pokoknya gitu ya. Boleh mengkritik tapi ada batasan dan ada sopan santunnya gitu ya. Jangan ada bahasa-bahasa yang sekiranya yang tidak sesuai dengan kriteria mahasiswa gitu ya. Nah ini juga akan menjadi penjegal teman-teman dalam pengisian KRS karena kami setting ketika mengisi KRS teman-teman itu wajib untuk mengisi kuesioner, sudah mengisi kuesioner gitu. Jadi nanti ketika teman-teman klik KRS di sini, ternyata kok gak muncul tampilan KRS gitu. Kenapa? Oh ternyata harus mengisi dulu kuesioner. Nah kalau misalkan teman-teman di sini yang di Ciparai dan di Cileunyi mengikuti instruksi kampus gitu ya, pada saat informasi pengisian kuesioner langsung diisi kuesionernya, ya aman, lancar gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman, oh ternyata ada ngisi kuesioner ya, belum tahu informasinya. Nah, itu yang menjadi nanti teh aduh ini
harus ngisi kuesioner lagi gitu ya, lama lah misalnya gitu. Nah jadi kan beribet gitu ya. Kalau dari dulu mah kan ya udah nyantai sekarang teh ya tinggal ngisi KRS. Ya nggak apa-apa kalau misalkan sudah terlambat sekarang misalkan teman-teman belum ngisi kuesioner ya nanti tinggal diisi, coba isi kuesionernya ya pada saat pengisian KRS gitu. Jangan sampai teman-teman sekali lagi selalu mengabaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh akademik. Ya. Nah, ini teman-teman yang pertama tadi saya ulangi lagi, pertegas kembali karena biasanya ya teman-teman mahasiswa itu harus berkali-kali disampaikan. Pertama, biodata ya, lengkapi biodata selengkap-lengkapnya, jangan ada yang terlewat. Yang keterangan merah ataupun yang tidak ada keterangan merah lengkapi, sesuaikan. Kalau misalkan ada yang keliru biodatanya, boleh nanti sampaikan ke akademik karena biodata ini udah tersinkronisasi ke Pedadikti. Kalau misalkan yang ada yang tidak bisa dirubah itu merupakan biodata yang sudah tersinkronisasi ke Pedadikti dan ketika mengajukan perubahan itu memerlukan waktu pengajuan. Tapi kalau misalkan ada yang di sininya bisa langsung dirubah, itu memang bisa langsung dirubah, tetapi harus konfirmasi juga ke akademik gitu ya. Kemudian KRS tadi teman-teman ya, KRS udah dibuka dari tanggal 11 sampai tanggal 14. Jangan lupa, dosen walinya juga dicek, diperhatikan. Setelah udah tahu mengetahui dosen walinya, hubungi dosen walinya ya. Jangan acuh tak acuh gitu ya. Ini penting untuk semester 2 itu teman-teman melaksanakan perkuliahan supaya lancar gitu ya. Kemudian biaya kuliah ini untuk mahasiswa yang berbayar, silakan selesaikan biaya kuliahnya. Ini juga jadwal presensi, ini sesuai pengisian KRS. Ini PA online wajib statusnya sudah diisi. Sekali lagi ini wajib statusnya sudah diisi. Kemudian ini kuesioner juga harus sudah dinilai, harus sudah mengisi teman-teman ya. Kemudian ini nilai. Nah ini sebetulnya saya gak mau ngeklik ini ya teman-teman karena ini privasi teman-teman, privasi saudara Ardiansyah. Jadi nanti teman-teman di sini tinggal klik aja kartu hasil studi, kemudian klik lihat KHS, nanti akan muncul nilai-nilainya mata kuliah yang semester 1 teman-teman ya. Pengantar akuntansi 1, pengantar bisnis kemarin gitu ya. Nilainya misalkan A atau B atau C. Nah, itu yang harus teman-teman melihat timeline, deadline itu perbaikan nilai. Sekiranya teman-teman masih bisa mengargumen ke dosennya, kalau misalkan merasa tidak ada yang bermasalah, hadir terus, tugas masuk, kemudian UTS, UAS masuk juga, kenapa nilainya D? Misalkan khawatir namanya dosen juga manusia. Khawatirnya salah ngeklik gitu ya, salah nginput gitu. Seharusnya B, ini malah D gitu. Ya itu kan manusiawi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus di cross check gitu ya. Harus ketika ada informasi dari akademik nilai sudah dipublis langsung gitu ya. Apalagi misalkan ada di grupnya dosen mahasiswa yang aktif gitu. Ternyata nih nilai mata kuliah anu udah ada misalkan gitu ya. Nah, teman-teman yang lainnya juga harus ngecek cepat-cepat gitu. Jangan nggak main lah gitu ya. Jangan cuek gitu. Kalau yang lain ribut bahas nilai gitu, harus terbawa gitu ya suasana ngecek nilai gimana. Teman-teman harus bersyukur loh gitu ya. Sekarang itu Stegema itu sudah menggunakan sistem gitu ya. Teman-teman harus memanfaatkan semaksimal mungkin sistem ini gitu ya. Kita sudah bisa ngecek nilai di rumah, dimanapun, asal ada akses internet, bisa langsung gitu lihat nilainya gitu. Kalau dulu gitu ya, saya boleh ya cerita sedikit gitu ya. Mahasiswa Stegema itu masih manual, serba manual gitu ya. Jadi ngecek nilai itu harus ngantri satu-satu ke akademik, harus WA satu-satu ke akademik gitu ya. Jadi susah, harus nunggu dosen, semua dosen upload nilai. Tapi sekarang mah ya kalau misalkan dosennya sudah selesai mengecek soal-soal atau jawaban-jawaban teman-teman, ya tinggal input saja, tinggal publish. Nggak harus menunggu semua mata kuliah sudah menginput nilai gitu. Ya, silakan teman-teman proaktif lah istilahnya ya sebagai mahasiswa. Dan teman-teman ini ya, ini tambahan ya teman-teman, ini beberapa tambahan
Nah, ini ada kegiatan akademik, seminar, sertifikasi. Sebetulnya teman-teman sebagai mahasiswa itu perlu ya soft skill, tambahan soft skill gitu ya. Ketika ada kuliah umum di kampus gitu ya, silahkan ikuti gitu ya. Jangan sampai kuliah masuk pulang masuk pulang gitu, tapi harus ada tambahan-tambahan kayak kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi UKM, silakan ikuti UKM, apalagi kan UKM itu menjadi salah satu syarat wajib ketika teman-teman menjadi mahasiswa dan syarat mengikuti pelaksanaan sidang skripsi gitu ya. Nanti kan di sini ada apa ya, maksudnya di sini ada seminar-seminar yang diikuti, nanti akan ada jadwal-jadwalnya juga, kemudian di sini sertifikasi, kalau misalkan ada sertifikasi teman-teman ikuti gitu ya. Kayak nanti kan kalau misalkan mau sidang skripsi itu wajib mengikuti pelatihan kayak tes TOEFL gitu ya. Itu kan nanti diikuti teman-teman di sini gitu ya. Nanti sertifikatnya bisa diarsipkan juga di sini gitu teman-teman. Kalau misalkan nanti sudah secara resmi dibuka oleh kampus. Dan sekarang juga sudah berjalan teman-teman. Ketika mau sidang skripsi wajib melakukan itu tes TOEFL dan suratnya sudah diedarkan, sudah dipublis juga di sosial medianya supaya pengingat gitu ya. Arsipnya sudah ada gitu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini mah pengajuan surat-surat ini sebetulnya ini kami masih bernegosiasi dengan pengembang karena ini fitur tambahan ya, fitur tambahan itu. Kemudian SKPI, nah ini surat pendamping ijazah ya, surat kompetensi pendamping ijazah ini. Nah, ini kami juga nanti akan informasikan lebih lengkapnya data ini gitu ya. Selain teman-teman mendapatkan ijazah, juga teman-teman juga mendapatkan sertifikat-sertifikat kompetensi gitu supaya teman-teman ketika mencari pekerjaan itu dimudahkan. Oh, ternyata ada kompetensi bahasanya, ada kompetensi skill lainnya gitu selain ijazah, selain melihat transkrip nilai teman-teman gitu ya. Kemudian ini research study ini hanya untuk mahasiswa yang sudah lulus nanti, tapi ini picture-nya belum kami masukkan karena research study itu ada dari Kemendikti-Sainteknya, ada linknya khusus. Jadi teman-teman setelah jadi alumni akan kami share link dari Kemendikti-Sainteknya untuk mengisi lulusan, jejak lulusan, teman-teman kerja di mana, gajinya berapa, seperti itu ya. Ini untuk yang sudah lulus. Nah, ini panduan teman-teman. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan teman-teman ingin melihat mata kuliah semester berikutnya, ini ada di kurikulum 2024. Sudah diupload teman-teman ya. Dan teman-teman juga ingin melihat pedoman penyusunan skripsi, magang, kemudian ada juga di sini diupload sertifikat akreditasi. Nah, ini sudah ada, sudah di diupload ya. Di sini juga ada fakta integritas sudah diupload. Pedoman penting untuk mahasiswa sudah kami sediakan di Siakad. Jadi tinggal teman-teman download saja, bisa baca-baca gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada waktu luang gitu ya, haruslah gitu ya. Ini apalagi kurikulum 2024 yang terbaru. Jadi biar semester 2 ini kita belajar apa nih gitu ya. Semester 3 belajar apa, semester 4 belajar apa, ketahuan gitu. Nah, itu mungkin ya teman-teman yang perlu saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi, banyak yang perlu dibahas gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang misalkannya belum paham gitu, boleh ditanyakan. Jangan sampai nanti bertanyanya setelah acara ini baru nyerbu gitu ya, Kang Lipan, Pak Usama atau Bu Kiki atau siapa misalnya yang ini gitu ya. Dari sekarang aja gitu supaya paham gitu apa yang misalkan yang masih menjadi kebingungan teman-teman dalam pengaplikasian Siakad ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ada beberapa keluhan di kelasnya gitu ya, ada beberapa misalkan penggunaan Siakad ini boleh sampaikan gitu. Di sini juga kan ada Ibu Wakil Ketua 1 gitu ya, kemudian ada Pak Usama juga dari Ciparai,
ada saya juga di sini yang di Cileunyi dan juga ngajar juga di Ciparai gitu ya. Bisa saling inilah, maksudnya mendapat masukan dari teman-teman gitu ya, supaya kami juga selalu memperbaiki gitu hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelayanannya seperti itu. Sebelumnya saya juga kembalikan dulu ke Ibu Irma, barangkali ada tambahan Bu untuk penjelasan pengaplikasian si akad ini. Mangga Bu Irma. Baik, terima kasih Pak Asep. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari Pak Usama atau Pak Dudung, kita dengarkan juga ya. Sebelum Pak Usama, mungkin saya cuma menekankan saja. Yang pertama, teman-teman, kalau saya tadi memperhatikan link Zoom ini kan mahasiswa baru ya semuanya Pak Asep Sumantri ya, Pak Usama ya. Ini mahasiswa semester 1 kemarin, benar ya? Betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Semuanya semester 1 kan? Oke. Kalau Pak Usama, kalau saya perhatikan ini, karakter mahasiswa teman-teman ini, kalau Zoom, teman-teman, karena nanti ada beberapa kelas yang perkuliahannya dilakukan secara online, saya tekankan sekali ya, saudara, jika Zoom harus wajib on cam, ya. Kan Pak Asep Mantri itu ngomongnya sama tembok tuh, gitu ya. Sama laptop, Bu, sama Mungkin laptop. ngomongnya sama laptop atau sama HP, bukan ngomong sama orang gitu. Ya, ini saya tekankan, jika saudara dalam menghadapi Zoom, baik itu ada pertemuan, apalagi perkuliahan, tolong aktif. Itu adalah etika, kode etik, adab. Nah, begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dibiasakan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh dosen saudara, terutama yang nanti akan menghadapi kuliah online, baik itu jadwal reguler atau jadwal pengganti. Jika saudara tidak on cam dalam perkuliahan, saudara akan di-remove dari Zoom-nya dan dianggap tidak hadir. Ya. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas lain. Ya, sembari ngarit, sembari di atas Sembari ngarit motor, tuh. sembari macul gitu ya. Nah, jangan melakukan itu. Ya, karena ini mumpung masih semester 1, ya, jadi saya ingatkan, jika saudara nanti tidak aktif dalam perkuliahan, saya sudah minta seluruh dosen saudara untuk remove saudara dari grupnya. Jadi tidak usah kuliah kalau tidak siap untuk online. Kasihan tuh Pak Asep dari tadi ngobrol tuh, kayaknya nggak tahu ngobrol sama siapa Pak Asep. Tapi nah sekarang mulai on cam nih Pak Asep. Ya, harus digituin dulu Pak Asep. Siap, Jadi Bu. kalau misalnya ini biar biar tahu ya bahwa kakak-kakak angkatannya juga sama. Kalau Zoom itu wajib on cam dan tidak melakukan aktivitas lainnya. Ya, itu adalah bentuk hormat terhadap yang lagi bicara. Baik itu Pak Usama, baik itu Pak Asep, baik itu sama saya gitu ya. Karena biar kita saling menghormati. Dari tadi juga Pak Asep Sumantri tidak off cam. Ya. Oke, semoga nanti di dalam pelaksanaan perkuliahan di semester genapnya tidak terjadi laporan dari dosen kalau mahasiswanya off cam. Apalagi saya mendengar laporan dari para dosennya, mahasiswanya melakukan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya merokok. Ya, ingat ya, jika saudara melakukan hal seperti itu, kami sudah sampaikan ke dosennya untuk remove saudara. Kalau saudara keberatan, silahkan melaporkan ke akademik, nanti kita akan tindak lanjuti laporan saudara ya. Jadi tidak melakukan aktivitas lainnya. Tidak sembari makan Indomie gitu ya. Nanti atau sebelum kuliah atau setelah kuliah. Boleh melakukan aktivitas lainnya. Itu dulu sebelum saya sampaikan hal yang lain, karena dari tadi saya merhatiin sih gitu ya. Ya mungkin ada 10% Pak Asep yang on cam. Mudah-mudahan tadi Pak Asep penjelasannya didengarin ya Pak Asep ya. Semoga didengarkan. Terus yang kedua, Pak Asep sudah menjelaskan secara detail teman-teman. Kami tidak akan menjelaskan ulang, hanya satu kali ini penjelasan kami. Bagi seluruh KM-nya, di dalam room ini ada 8 ketua kelas atau ada 8 KM, 4 dari kampus Ciparai dan 4 dari kampus Cileunyi. Salah, dari kampus Cileunyi 6, berarti 10. Ada 10 KM, tolong ya bagi teman-teman yang hari ini masih berhalangan
Seharusnya ada 330-an, ada 100 peserta yang mungkin tidak bisa hadir. Tolong disampaikan di kelasnya, jika saudara tidak aware sama sistemnya, mohon jangan komplain kalau akademiknya slow respon. Ya, kami tidak mampu melayani saudara satu persatu, makanya dibuat pertemuan ini. Ya, jadi nanti Pak Usama kalau slow respon, saudara jangan marah. Atau Pak Rifan atau Pak Asep Somantri jangan marah karena mereka banyak harus mengolah data di belakang layar. Tidak selalu siap untuk mampu melayani saudara. Jadi perhatikan baik-baik yang dijelaskan Pak Asep. Nanti Pak Asep tolong di-share aja hasil rekamannya supaya teman-teman bisa menonton kembali kalau masih bingung ya apa yang dijelaskan Pak Asep. Terus tadi penekanan paling penting tentang pengisian tentang perwalian dan KRS. Ya. Perwalian bersifat wajib dan pengisian KRS bersifat wajib. Jika saudara tidak melakukannya, maka nama saudara tidak ada dalam peserta kuliah semester genap. Maka saudara dianggap tidak aktif. Jadi, lakukan perwaliannya mulai hari Rabu besok sampai dengan hari Sabtu. Pak Asep, plotting perwaliannya apakah masih per kelas Pak Asep dengan dosen walinya? Oh, dilihat ada yang beda, Bu. Tapi ya Ada yang kebanyakan beda. ya ada yang beda, tapi kebanyakan sih di Per kelas. Oke ya. Jadi dosen walinya pun sudah diusahakan untuk di-plotting per kelas. Ya, jadi cek dosen walinya lalu gabung dengan grup perwalian dengan dosennya karena dosen tersebut sudah punya grup WA perwalian. Jadi hubungi segera dosennya, boleh diwakili oleh ketua kelasnya misalnya untuk minta bergabung di grup WA-nya supaya saudara tidak ketinggalan informasi perwalian. Saya tekankan sekali lagi, Rabu sampai Sabtu. Lewat dari situ saudara tidak bisa lagi mengisi perwalian ataupun perkuliahan KRS-nya. Ya, kalau lupa cara mengisinya nanti diputar lagi video rekamannya. Ya, seperti tadi Pak Asep bilang, datanya harus dilengkapi semua yang ada di si akad saudara. Jangan merubah yang tidak boleh dirubah datanya, hanya boleh melengkapi, tidak boleh merubah apapun. Karena itu data saudara di laporan kita ke Dikti, ke pemerintah. Kalau saudara rubah, nanti ketika di akhir semester saudara komplain, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Ya, jadi jangan pernah merubah apapun kecuali yang kosong dilengkapi. Kalau mau merubah sesuatu silakan koordinasi ke Pak Asep Somantri. Hanya Pak Asep Somantri yang boleh merubah data saudara. Ya, tidak boleh merubah apapun. Lalu terakhir tentang nilai saudara di semester 1 akan segera launching dari dosen-dosennya. Sekarang lagi masih proses koreksi. Dosen-dosennya ditunggu deadline-nya sampai dengan akhir bulan ini. Enggak akhir bulan, pertengahan bulan ini. Ya. Lalu dilihat tanggal perbaikan nilai. Apa itu perbaikan nilai? Perbaikan nilai adalah bukan remedial. Saya garis bawahi bukan remedial. Ya, jangan kejar-kejar dosennya buat minta remedial. Minta pengganti A, minta perbaikan A, tidak. Yang disebut dengan perbaikan nilai kata Pak Asep Somantri adalah jika dosennya salah melakukan input nilai saudara. Itu perbaikan nilai. Berhati-hati menghubungi dosenmu karena jika dosenmu marah karena perbaikan nilaimu itu minta-minta perbaikan nilai yang tadinya nilainya sudah dikasih B, kalau dosennya kesel nanti dibalikin jadi C. Ya, jadi berhati-hati jangan mengganggu waktu dosennya kalau memang saudara tidak yakin nilainya perlu untuk diperbaiki. Ya, mungkin dari saya itu. Teman-teman, mohon maaf saya pertegas tadi kalau misalnya terdengar sedikit judes, tapi memang on cam itu bersifat wajib. Ya, mangga Pak Usama kalau ada yang mau ditambahi sebelum nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya, untuk khususnya kepada teman-teman dari kampus Ciparai atau umumnya kepada semua yang hadir di Zoom ini, saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman semua telah beres ya, selesai menyelesaikan studinya di semester 1. Semoga teman-teman semua bisa terus konsisten ya, saling tolong-menolong di
setiap kelas masing-masing, dan tolong juga bagi para kosma-kosmanya atau KM-KM-nya ini lebih dirangkul lagi teman-temannya yang masih belum punya teman ya. Karena menurut saya kuliah tidak punya teman itu kayak kita tuh berjuang sendiri gitu, bertepuk sebelah tangan gitu ya. Memang sangat berat rasanya kalau misalkan kita tuh tidak merasakan memiliki teman satu perjuangan gitu ya. Kita tuh berjuang sendiri sementara dia udah sama yang lain gitu. Nah, karena itu penting sekali buat para pihak yang bertanggung jawab gitu ya, atau kosma-kosmanya ini untuk lebih merangkul lagi teman-temannya yang masih belum punya circle-circle. Oke, nggak apa-apa, memang di setiap eh, organisasi atau setiap lingkungan itu kan pasti ada yang namanya circle-circlean, itu nggak bisa dipungkiri ya, karena memang sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana supaya semua orang itu kebagian circle-nya, supaya eh, ada yang ngingetin tugas, tugas dari dosen ini udah belum gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya temen, kita nggak punya circle kan, siapa yang ngingetin kita, sedangkan kita juga manusia yang dimana tempat kita itu salah dan lupa gitu. Kalau misalkan kita nggak punya teman yang bisa ngingetin kita, atau kita sebagai teman tidak mengingatkan teman kita gitu kan, siapa lagi yang mengingatkan kita gitu. Oke, memang mahasiswa itu harusnya sudah tidak diingatkan ya, harusnya gitu, idealnya itu mahasiswa itu nggak harus dikejar-kejar, nggak harus diinget-ingetin tugas, ngumpulin tugas, ngerjain besok kuliah, link zoom-nya atau gimana. Tapi kan yang namanya manusia gitu ya, tetap aja kita tuh makhluk sosial yang membutuhkan individu lain untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini gitu. Karena di dunia ini sebentar lagi sudah dunia tiga ya, kalau kata Lord Rangga almarhum itu, sebentar lagi kita akan menghadapi dunia tiga ya, di mana saat ini itu sudah tidak ada yang namanya Superman, yang ada itu super team ya. Makanya orang-orang yang masih menyendiri atau sok-sokan jadi Sigma Lonely Wolf itu, menurut saya mendingan sekarang pikir-pikir lagi, ubah strateginya supaya tidak keteteran di semester-semester selanjutnya. Mumpung teman-teman ini masih semester awal tingkat 1, masih semester 2, boleh teman-teman ini disemangatin gitu kuliahnya supaya nanti nilai-nilainya bagus di semester 1 sampai semester 4 atau 5 tuh. Nanti semester 6, 7, 8 teman-teman nyantai gitu, nggak ada mata kuliah yang ngulang, nggak ada mata kuliah yang ternyata nilainya masih D. Itu kan kalau misalkan nanti ada mata kuliah yang nilainya masih D, itu kan nggak bisa sidang ini ya Bu ya, sidang apa sih Bu, sidang usulan penelitian ya, kalau misalkan ada mata kuliah yang masih D gitu. Eh, Diusahakan nanti teman-teman saat nilainya sudah dipublish, kalau misalkan ada yang mata kuliahnya nilainya D ya, kalian harus notice dan kalian harus tandain nanti di semester ganjil tahun depan atau di tahun ajaran baru di semester 3, nilai yang semester 1 ada yang nilainya D, kalian boleh langsung nanti mengajukan untuk mengulang mata kuliah gitu, daripada nanti pas mau sidang mata kuliahnya masih ada yang nilainya D gitu, belum diperbaiki gitu. Atau malah ada yang nilainya E0 gitu, kayak kakak tingkat kalian yang tahun ini juga kayaknya ada yang mau ngulang gitu kalau ngechat ke saya nih, karena banyak yang nilainya tuh dapat D, ada yang dapat E di semester satunya, itu kan nanti jadi hambatan buat semester akhirnya. Jadi memang lebih bagus, lebih baik itu kita perbaiki semuanya di awal supaya nanti di akhir itu fokus skripsian gitu ya, jangan seperti saya yang eh, diperbaikinya di akhir gitu. Kalau teman-teman kalau bisa, mumpung masih muda, mumpung masih ini, minimal kalau misalkan teman-teman yang walaupun ya untuk yang KIP ini harusnya tidak boleh kerja ya, tapi untuk teman-teman yang kerja minimal jangan sampai mengganggu perkuliahan, apalagi sampai jadi teman-teman nilainya jelek gitu. Evaluasi aja teman-teman yang kemarin semester 1 sambil kerja kuliahnya, apakah nilainya bagus atau tidak di semester ini. Kalau misalkan rumasa gitu, merumasakan diri, aduh saya sambil kerja tinggal nilainya goreng kieu misalkan, eta mah rumah saja kalian, berarti kalian itu otaknya tidak sanggup untuk kuliah sambil kerja gitu. Kalau kalian tetap paksain, nanti kehancuran akan menanti diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan sampai, kita tuh harus tahulah kapasitas otak kita gitu. Apakah otak kita ini memang otak-otak orang pinter gitu yang kuliah sambil kerja gitu, nilainya gede gitu.
Ya kalau misalkan otak kita bukan otak yang seperti itu ya jangan dipaksain, kasihan otak kita nanti overheat, nanti nggak beleduk gitu. Nanti ojol-ojol mental health issue gitu kalau kata anak-anak sekarang itu. Untuk teman-teman saya tekankan lagi untuk lebih merangkul teman-temannya yang lain ya. Jadi jangan cuma kosmanya aja yang merangkul, teman-teman yang lain juga diajak teman-temannya yang masih belum punya teman gitu, yang menyendiri aja di pojok gitu, yang lain ngobrol ya menyendiri aja di pojok gitu kan. Boleh dirangkul lagi supaya nanti tuh pas kuliah tuh ada penyemangat gitu, atau ada yang mengingatkan untuk tugas-tugas, ada yang membantu kalau misalkan kita kesulitan gitu kan, masalah kesulitan kita nggak punya ongkos kan bisa meren di tebeng-tebeng sedikit supaya kuliahnya tetap hadir gitu kan. Atau misalkan tiba-tiba di tengah jalan ban bitu kan piraku nelpon saya, Pak Dudung saya ban bitu jadi tetiasa kuliah kudah kumaha ya itu kan piraku masalahnya kan naon maksudnya teh ieu teh bade menta artos atau kumaha gitu nelpon ban bitu teh gitu. Kalau bisa sih itu dari teman-temannya lagi gitu untuk yang membantunya itu. Karena kan saya kalau untuk di Ciparai ini kan ada yang namanya uang kas ya, diwajibkan untuk ada uang kas supaya kalau ada hal-hal seperti ini tuh bisa ditangani oleh kalian. Karena kalian kan bukan anak SD, bukan anak TK lagi yang harus kita atur-atur. Kalian harusnya udah bisa mengatur kelas kaliannya masing-masing. Koordinasi sama kosmanya, dibantu kosmanya supaya kosmanya ini nggak kesulitan dalam mengatur kalian. Kalian kerjasama. Jadi jangan sampai kalian menunjuk teman kalian satu untuk jadi kosma, tapi saat kosmanya memberikan arahan atau mengajak melakukan sesuatu atau mengatur-ngatur kalian, itu kaliannya malah nggak mau diatur. Ai kamari dipilih. Gitu. Ai pas udah jadi nggak diikutin gitu, diomongin di belakang karena banyak kosma-kosma ini yang capek gitu karena diomongin dari belakang gitu. Ai pas diajak ngobrol face to face langsung merod, ai di belakang juga nu jeger gitu kan ngomongin teh ai di depan tuanien gitu kan. Kasihan juga kosmanya ini karena kosma juga manusia kan, ada capeknya, ada dengkinya gitu kan. Jangan sampai kita itu udah mah kita nggak berkontribusi, nggak membantu kosmanya, kita malah mempersulit gitu. Minimal kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngebantu kosma dan pengurusnya itu, teman-teman bisa bekerja sama dengan baik. Maksudnya tuh bekerja sama dengan baik itu teman-teman kalau misalkan kosmanya mengarahkan A, tinggal diikuti. Beberihan orang teh teman tuan minimal dititah orang nurut gitu supaya ada nanti juga baliknya ke kalian lagi gitu kan, manfaatnya akan diterima oleh kalian lagi. Dah kos mama moal nitah nu teu bener gitu kan, moal nitah nu pesta sabu atau nitah naon kan, pasti mengarahkannya Kosma juga mengarahkan ke hal-hal positif untuk kepentingan kuliah teman-teman semua gitu. Nggak mungkin Kosma nyuruh mencuri, nyuruh ngebegal gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan ada boleh dilapor aja ke saya atau ke Pak Ilham kalau misalkan ada Kosma-Kosma yang menyeleneng gitu. Ini mah malah nyuruh nggak bener Pak, misalkan nyuruh bobogohan gitu. Boleh dilaporkan saja kalau misalkan ada yang seperti itu kosmanya. Tapi untuk teman-teman, saya minta tolong lagi untuk dibantu kosmanya supaya beban kosmanya ini tidak terlalu berat gitu. Minimal teman-teman semua berkontribusi dalam bekerja sama di kelasnya masing-masing, menunaikan tugasnya, misalkan sebagai anggota kelas, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, gitu kan, yang susah bayar uang kas, itu memang jadi masalah yang lumayan umum ya di kelas-kelas atau di setiap organisasi. Tolong teman-teman minimal kalian nggak bisa bantu tenaga, minimal kerjasama dengan para pengurus kelas ini dijaga supaya tidak mempersulit. Jangan sampai kalian hadir di sebuah lokasi, di sebuah ekosistem, di sebuah organisasi, di sebuah kelas, kalian bukannya jadi manfaat, malah jadi beban atau malah jadi penghambat gitu kan. Apalagi nanti kalian kalau sudah terjun di masyarakat setelah lulus S1 kan, kalian ini akan dituntut bisa segalanya. Kalian itu mahasiswa akuntansi loh gitu. Ngajin proposal, kasih eta we, si eta mah mahasiswa akuntansi gitu kan. Bikin proposal 17-an, kasih eta we, si eta mahasiswa akuntansi, piraku tuh bisa gitu. Nyerpis komputer si eta we, si eta mahasiswa akuntansi, piraku tuh bisa gitu kan.
nanti masyarakat itu akan menuntut kita yang sebagai kalangan akademis itu bisa segalanya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai nanti di masyarakat kaget gitu. Loh, kok kieu gini? Geus hiji mah ternyata dituntut segala bisa kan. Jadi RT saha si eta mah sarjana cenah. Sarjana akuntansi jadi RT we nya. Bisa Tunjuk gitu kan, aya wae nanti teh di masyarakat mah jangan kaget. Jadi kalau nggak dilatih dari sekarang, kalau nggak dibiasakan dari sekarang pas lagi kuliah, kapan lagi? Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi mau mengucapkan selamat kepada teman-teman semua dan silakan diperbaharui ulang, dievaluasi strategi kuliah kalian mumpung masih awal semester 2, dievaluasi lagi di semester 1 kalian kurangnya apa, kenapa nilainya jelek, boleh dievaluasi, diperbaiki, jangan sampai terulang kembali mendapatkan nilai yang jelek atau strategi belajarnya salah. Itu boleh diobrolkan dengan kosmanya atau kepengurusannya bagaimana nih supaya nilai kita di semester ini bagus gitu. Itu silakan dilanjutkan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan teman-teman ya, boleh kita diskusi untuk sharing ataupun tanya jawab terkait pengisian si akad. Barangkali di sini ada yang masih belum paham dalam pengaplikasian si akad. Ya, Pak Asep, silakan. itu di chat WA ada pertanyaan Pak Asep tentang alamat. Chat WA. Ya, apa alamatnya tinggal kok chat WA, chat Zoom. Room chatnya. Apa alamatnya yang tinggal sekarang Pak atau daerah asal? Oh, untuk alamat di biodata teman-teman silakan sesuaikan dengan KTP. Kartu tanda penduduk. Itu yang menjadi sumber utama Pededikti ambil, kemudian Pededikti kan ngelink ke Disdukcapil. Nah, Disdukcapil itu kan sumbernya KTP, maksudnya mengeluarkan outputnya itu KTP gitu ya. Jadi samakan dengan KTP ya. Kalau misalkan teman-teman berdomisili misalkan ngekos gitu ya di Bandung gitu ya, domisili Bandung misalkan sekarang ya, domisili sementara. Nanti tetap yang di identitas biodata itu teman-teman isinya alamat sesuai KTP gitu. Cuman kalau misalkannya ini apa teman-teman mau upload KTP atau apa, kalau misalkan ada status domisili dari pemerintahan daerahnya boleh diupload gitu, sampaikan gitu ya. Silakan yang lain. Ada lagi nggak teman-teman? Yuk, dalam pengisian KRS barangkali ada yang nggak paham perwalian, kemudian apalagi presensi, aman nggak? Boleh bertanya Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Yang pertama Pak, terkait mungkin ya di absensi Pak. Soalnya kan kalau di LMS kan sudah jelas ya, kadang-kadang yang jadi permasalahan itu kan kita sudah absen gitu ya, Pak, tidak terdetek seperti itu. Terus yang kedua Pak, mohon maaf juga gitu ya, terkait dengan pasti perjalanan kemarin ya, di semester kemarin saya komplain gitu ya. Komplain itu kayak seperti apa? Pas kita sudah hampir UTS gitu ya, ada mahasiswa baru Pak, gitu ya. Bukan saya ini mahasiswa baru yang langsung absen gitu ya. Terus absennya itu Pak dari satu gitu, dari yang satu. Mohon maaf juga gitu ya. Kalau misalkan emang dia itu otomatis Pak ada pertemuan yang lain, tapi absennya terpisah Pak gitu. Kalau kemarin kan disatukan tuh ya, yang kemarin yang mahasiswa yang baru masuk di pertengahan kita udah UTS, dia absen itu Pak dia yang sama dengan kami gitu. Karena terus terang saja Pak, karena kita kan dalam waktu kontes kan kita tahu sendiri ya, saya juga yang asalnya kerja gitu Pak, meluangkan waktu untuk ikut pembelajaran kuliah gitu.
Paling itu sih Pak yang masukannya. Jadi kalau misalkan memang ada mahasiswa juga yang baru, tolong format absennya dipisah gitu Pak. Jangan disatukan dengan yang emang sudah dari awal gitu. Ya, terima kasih Pak Kasdan, Pak Karsid. Pak Karsid ya. Baik, saya coba nanti sekarang mau ngasih jawaban ya perihal pertanyaan-pertanyaan dari Pak Karsid. Nanti boleh dari Ibu Irma menambahkan juga. Yang pertama terkait absen tidak terekap di Siakan. Sebetulnya teman-teman saya sering menyampaikan ya informasi di kelas jika teman-teman ada yang tidak terekap di siakannya, kita melihat dulu gitu ya. Tidak terekapnya itu apakah teman-teman telat masuk ke Zoom-nya gitu kalau misalkan kuliah online. Karena kalau misalkan kuliah online, absensinya itu melihat dari presensinya itu melihat dari bagaimana partisipan join ke Zoom-nya itu tepat waktu. Kalau misalkan melebihi durasi misal 15 menit, lebih dari 15 menit joinnya, maka tidak terekap gitu. Nah, kalau misalkannya untuk presensi di kelas dengan QR code dan juga dengan manual, seharusnya presensinya aman. Ya, karena saya juga sering menyampaikan di kelas saya, apalagi yang Ciparai, karena offline gitu ya. Kenapa saya bedakan dengan Cileunyi Pak? Kenapa Cileunyi nggak disebut-sebut? Karena yang Cileunyi kan online gitu ya. Karena yang Cileunyi online, saya skema presensinya itu mahasiswa Cileunyi ketika join Zoom dan juga mengerjakan tugas gitu. Harusnya otomatis terekap. Kalau mahasiswa Ciparai karena offline, saya kan QR code dan juga bisa di manual gitu ya. Saya klik manual kalau misalkan QR code-nya bermasalah karena kamera HP atau HP-nya lowbat gitu ya, nggak bawa HP, bisa dari temennya gitu. Seharusnya aman. Sampai sini sih sejauh ini untuk absensi aman. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini saya jelaskan kembali ya, kalau di sini ada mahasiswa yang merasa dirugikan karena presensi, tidak terekap, coba baik-baik ke dosennya, sampaikan bahwa presensinya itu tidak sesuai. Nah, dosennya sebetulnya sekarang juga masih bisa merubah dengan cara dilihat dari presensi yang sesuainya yang mana, kemudian dibetulkan dari manual presensinya. Maksudnya di sistem itu ada tombol QR code, ada tombol absensi manual, tapi yang bisa itu oleh dosennya. Kewenangannya itu ada di dosennya. Tapi sekarang itu banyak mahasiswa yang konfirmasi ke akademik supaya merubah presensinya. Nah, akademik sekarang itu tidak ada lagi input data ataupun rubah data tanpa seizin dosennya. Jadi yang memiliki kewenangan itu ada di dosennya. Silakan teman-teman, jika presensinya itu tidak sesuai, barangkali ini ada dosen yang lempeng aja gitu ya, tidak ada yang mengkonfirmasi. Gimana teman-teman, ada masalah nggak dengan si akad, dengan presensi? Misal gitu, ada yang nggak ini gitu ya, teman-teman silakan konfirmasi gitu, Pak, ini ada yang keliru, absensinya belum ke absen, seharusnya pertemuannya 16 kali pertemuan Pak, tapi ini kok presensinya cuma 13 kali gitu, checklistnya di LMS-nya cuma 13 kali, disiapkannya cuma 13 kali gitu ya. Barangkali Bapak untuk presensi pada saat ujian tidak dilakukan di Siakad, Pak, mohon untuk dicek kembali gitu. Nah, seharusnya ini dilaksanakan proaktif seperti ini itu dari sekarang sampai batas maksimal perbaikan nilai gitu. Kalau misalkan teman-teman protesnya pada saat setelah selesai perbaikan nilai, maka dikhawatirkan ya dosen akan menginput nilai sesuai yang terdata di sistem gitu. Nah, sebaiknya sekarang coba konfirmasi. Kalau secara teknis sistem sih saya cek aman teman-teman ya. Kalau misalkan presensi gitu masuk ada gitu ya
kecuali kalau yang sakit dan izin memang sistem itu merekap tidak hadir, teman-teman. Sistem itu merekap tidak hadir. Kalau sakit izin itu merekap tidak hadir. Bagaimana kebijakannya itu kembali kepada dosen masing-masing, ya, kembali kepada dosen masing-masing. Silahkan teman-teman ya. Kalau misalkannya dosennya menghadirkan atau menginikan, ini kan misalkan teman-teman sakitnya banyak misalkan gitu ya, apakah bisa diganti dengan tugas atau enggak gitu ya. Silakan dari sekarang, jangan proaktifnya setelah batas akhir batas akhir penilaian. Tapi dengan tadi yang seperti Ibu Irma sampaikan, teman-teman ketika menghubungi dosen harus tidak menyinggung lah gitu istilahnya ya, tidak menyinggung ataupun tidak memaksa gitu ya, memaksa kehendak teman-teman gitu. Ikuti alur yang diinstruksikan oleh dosen masing-masing gitu ya, karena karakter dosen setiap dosen berbeda-beda gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa baru ya, memang ya saya akui bahwa di Cileunyi apalagi banyak mahasiswa yang masuknya itu setelah ujian tengah semester. Nah, yang mau menjelang UAS, maksudnya 6 pertemuan mau menjelang UAS gitu. Yang 6 pertemuan lagi gimana Pak gitu? Kenapa kok disamakan? Nah, teman-teman mungkin ya tidak ada informasi ke teman-teman kelasnya gitu ya, tapi mungkin sebagian ada yang ngobrol juga gitu. Jadi akademik itu informasi dan juga membuat kebijakan bagi mahasiswa yang telat masuknya, apalagi yang setelah UTS baru masuk, apalagi yang setelah 3 pertemuan, 4 pertemuan baru masuk gitu ya. Dilakukan jadwal pengganti. Ada pertemuan pengganti dan kami sudah rekapitulasi mahasiswa-mahasiswa itu ada banyak gitu, ada banyak dan kami sudah plotting dosennya, kemudian waktunya juga kami kasih tambahan sebanyak 3 kali pertemuan dan juga disesuaikan dengan pertemuan yang di luar pertemuan biasa gitu. Kalau misalkan yang 3 tambahan itu merupakan untuk menambah kehadiran yang tidak hadirnya itu gitu. Jadi mahasiswa yang telat kami buat tambahan dengan materi yang terlewat gitu, materi yang belum tersampaikan. Jadi supaya dosen yang menilai pun tidak merasa bingung karena ini kurang hadirannya. Jadi tinggal ditambahkan aja dari pertemuan tambahan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkannya nanti ditanya apakah ini dilaksanakan tambahan, udah dilaksanakan. Coba aja ditanyakan ke mahasiswa yang baru masuk udah mengikuti tambahan atau belum gitu. Kami sudah menjadwalkannya. Itu sudah dilaksanakan dari 2-3 minggu sebelumnya gitu ya. Tambahannya untuk menambah pertemuan dan juga materi yang tertinggal gitu. Jadi untuk untuk adil lah, supaya adil gitu ya, supaya adil mahasiswa yang telat dan mahasiswa yang dari awal masuk gitu. Jadi kami berikan kebijakan tambahan. Nah, kalau misalkan mahasiswanya yang tidak masuk di tambahan ini ya nilainya apa adanya. Dosen juga akan melihat presensinya ya udah aja presensinya dari apa adanya gitu. Karena kan sekarang presensinya itu di LMS dan siakat gitu. Kalau misalkan presensinya dia nulis full di manual ya kami akan periksa gitu siapa gitu ya. Karena seharusnya karena dosen by system sekarang kalkulasi kehadirannya pun berdasarkan di sistem teman-teman ya. Kami sudah tidak akomodir dosen input manual satu-satu dari Excel dikalkulasikan dimasukkan ke siakat. Jadi kami sudah tutup untuk akses tersebut. Kami aksesnya semua dosen harus menginputnya itu atau terotomatis dari sistem gitu ya. Nah itu ya dua pertanyaan dari Pak Kadid terkait absensi dan juga mahasiswa baru. Barangkali Ibu Irma ada tambahan. Izin bertanya, Pak. Gimana Bu? Ini Pak, saya Pak Firdaus Pak mau bertanya Pak.
Oh, Firdaus dulu atau Ibu Irma dulu, Bu? Bukan ada Irma dulu suaranya, boleh. Bu. Halo, halo, halo. Halo, ada? Ah, ada, Bu. Ya, udah cukup Pak Asep. Semoga Pak Cukup. Karsid ini ya. Pak Karsid bagi yang tidak terlambat kehadirannya itu adalah mahasiswa pendaftar yang memang menyusul Pak Karsid dan kami sudah lakukan kuliah pengganti untuk mengganti kehadirannya sehingga dari sisi keadilan bagi seluruh mahasiswa harusnya bisa dipenuhi Pak Karsid dan rekap kehadirannya. Kenapa digabungkan dengan rekap kehadiran yang sudah berjalan perkuliahannya? Karena pada pelaporan dan monitoring dari Dikti absensi tidak boleh dilepaskan terpisah-pisah itu tidak boleh Pak Karsid. Jadi dari sistem maupun dari DHMD manual dia harus sama persis dan harus hanya satu data saja. Begitu Pak Karsid penjelasannya. Tapi semoga sih kalau dilihat dari sisi keadilan, saya rasa sudah bisa memenuhi keadilan bagi teman-teman yang lain gitu ya. Terima kasih, Mangga Firdaus. Kalau mau bertanya ini juga masih banyak nih saya baca di chat WA-nya, di chat room-nya. Sok Firdaus dulu, boleh. Baik, Silakan, Bu. Firdaus. Pak, izin sebelumnya ya, saya mau bertanya. Saya Firdaus Ramadan dari Kosma A3 dari kampus Cileunyi. Ingin bertanya terkait untuk kehadiran. Kan Pak itu bakal masuk ke sistem Siakad kan? Nah, ada salah satu matkul dari pendidikan Pancasila kan langsung aja apalah to the point, Bu Yanti. Nah, si Zoom-nya itu kalau diklik di Siakad gak bisa masuk, Pak. Selalu aja gitu dari pertemuan awal sampai akhir tetap aja. Jadi harus manual gini, Pak. Saya coba japri gitu kan ke Bu Yanti dengan gimana gitu Bu solusinya. Kan ini harus ke Siakadnya harus terbaca gitu ke sistemnya harus terbaca, harus gimana. Ternyata Bu Yanti itu malah ngelemparin ke Pak Usama gitu kan. Harusnya kan ada tanggung jawab juga dari dosennya gitu kan Pak. Ada solusinya gitu gimana. Jadi kata Bu Yanti teh, saya mah gak mau ribet ke Pak Usama aja cina gimana solusinya. Malah gitu Pak. Jadi ke kaminya juga Bentar, malah saya bingung gitu. potong Firdaus. Setelah itu Pak Firdaus lapor nggak ke Pak Usamanya? Lapor Ibu. Baiki nggak? Iya, Ibu kehadirannya juga cuma 2. Kita kan padahal sering gabung Zoom juga tiap hari masuk Nggak, gitu ya saya tiap tanya, di menit. sistemnya berubah nggak setelah dilaporkan ke Pak Usama? Enggak. Pak Usama, Siap, Ibu. Belum, kalau Ibu. Itu, nanti Bu. tolong. Masih Nanti proses. tolong ya Pak Usama karena Bu Siap. Yanti memang nggak punya akses untuk merubahnya. Teman-teman yang disampaikan oleh Bu Yanti sudah benar. Itu harusnya disampaikan kepada tim akademiknya untuk melakukan perubahan karena Bu Yanti tidak punya akses untuk bisa merubah error. Sistem yang error itu tidak bisa ya. Jadi nanti Pak Dudung akan perbaiki. Tolong dibantu Pak Dudung ya diselesaikan. Dari kelas A berapa tadi? 34 itu, Bu Yanti. A3, A4, oke ya. Jadi teman-teman untuk yang bermasalah ke depannya, jika berkaitan dengan sistem benar silahkan. Bagi mahasiswa yang berkuliah di Ciparai laporkan ke Pak Usama. Bagi mahasiswa yang di Cileunyi laporkan ke Pak Rifan atau Pak Asep Somantri. Ya nanti yang ini akan diperbaiki oleh Pak Dudung dan nanti akan saya follow up kembali ya. Terima kasih Firdaus atas informasinya. Ya Ibu, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, saya baca di chat room ya, di sini ya, ada nih. Tanggal lahir aku di tanggal tahunnya ada yang salah, harusnya 2006, ini malah 1991. Pak Asep Somantri ada yang salah input tuh. Tipe 1 ya. Siap. Itu Tolong, ini siapa namanya? Sri Mulyani. Tolong japri ke Pak Asep Somantri, data tahun kamu yang salah. Ya, japri ya. Terus berikutnya, Bapak maaf bertanya, kalau belum bikin akta kelahiran gimana? Bikin. Kalau belum bikin akta kelahiran ya bikin. Kalau nggak tanpa akta kelahiran bisa nggak Pak Asep Somantri? Kok bisa sekolah sih kamu tanpa akta kelahiran? Aneh juga ya. Dulu masuk SD-nya Iya. gimana tuh? Paket C, meren, Siapa Bu. namanya? Dewi Anggraini. Kamu dulu iya daftar SD-nya gimana kalau tanpa akta kelahiran? Mana namanya Dewi Anggraini yang ngechat? Dewi, gak ada orangnya.
Dewi, silakan diurus akta kelahirannya. Harus ada akta nggak, Pak Asep Sumantri, Ini di sistemnya? itu untuk penunjang. Sebetulnya yang wajib itu KTP sama kakak. Oke, tapi sebaiknya Percakapan dibuat ya akta nanti kelahiran itu yang ya. ketika nanti teman-teman yang bermasalah dengan nama, tempat Ya. tanggal lahir gitu, Mm-mm. itu harus dilampirkan Betul, akta betul ya. Akta kelahiran itu wajib. Coba wajib. ke Disdukcapil ya, urus akta kelahirannya. Bapak mohon bertanya untuk konfirmasi kalau pembetulan presensi dan beliau sudah aman kalau mau dibetulkan ke akademik saja karena sudah direkap dengan absensi manual. Sudah 100% semua siswa. Jadi bagaimana Pak? Ada Devina di sini? Devina ada? Ini yang bertanya namanya Devina nih. Ibu hadir. Ya, Hadir. saya Gimana tuh maksudnya Devina? Jadi boleh sebutkan nama dosennya terus kasusnya apa? Gimana? Boleh sudah Ibu, dibantu? kebetulan tadi sudah dijelaskan juga. Yang Jadi Bu Yanti. ya Yang Bu betul. Yanti. Ya Oh, betul. Oke, sudah clear ya. Ya, terima Jadi kasih. kalau berkaitan dengan sistem, memang dosennya nggak akan pernah bisa. Tapi kalau misalnya, contoh nih ya, ini kasusnya Devina, misalnya gini, di link Zoom-nya nggak ada masalah. Di link Zoom-nya nggak ada masalah. Tapi, atau misalnya kamu kuliahnya offline, tapi dosennya belum merekap kehadiran karena nggak nge-share barcode. Jadi dosennya absen manual, tapi juga tidak ada yang salah misalnya gitu. Contohnya Devina ini hadir tapi tidak terklik hadir oleh dosennya di pertemuan tersebut. Nah, kamu harus segera konfirmasi ke dosennya kalau itu benar ke dosennya ya. Jadi kalau teman-temannya sudah absen hadir tapi saya sendiri belum, mungkin dosennya terlewat ngekliknya. Nah, itu dikonfirmasi langsung ke dosennya untuk segera minta diperbaiki. Oke? Tapi kalau yang berkaitan dengan sistem linknya error dan lain-lain itu dosennya nggak ngerti, nggak bisa sama dosen ya. Berikutnya, Bapak Ibu tanggal lahir kok nggak bisa diisi, ada batasnya, jadi nggak bisa diisi, ada merahnya. Tanggal lahir itu tidak bisa di ini ya Pak Asep ya, tidak bisa oleh mahasiswa Ya, kan? jadi teman-teman ya perlu saya sampaikan ada beberapa data yang memang akademik itu tidak bisa merubah langsung. Yang pertama ya nama, yang kedua tempat lahir, ketiga tanggal lahir, kemudian Nama eh, ibu, nama ibu, nama nama ibu. ibu itu. Jadi empat item itu kalau misalkan teman-teman ada yang salah, silakan nanti mengisi formulir ke akademik, nanti kami data lah, kami buatkan formulirnya untuk kami melakukan namanya itu PDM, perbaikan data mahasiswa ke PDDiktinya. Nah, kalau misalkan Pak ini saya jenis kelaminnya salah, harusnya perempuan tapi laki-laki. Nah, itu mah langsung saya eksekusi, langsung bisa diperbaiki di sistemnya. Kalau jenis kelamin, kemudian agama, itu juga langsung bisa diperbaiki. Tapi kalau yang tadi, sekali lagi, nama lengkap, kalau misalkan namanya Pak ini harusnya Windy itu pakai Y, bukan pakai I, gitu ya. Nah, itu walaupun cuma satu huruf, cara merubahnya itu harus dilaksanakan PDM ke PDDiktinya. Kami melalui prosedur, ada surat, kemudian ada kronologisnya, apa yang salahnya gitu. Kemudian harus melampirkan tadi akta lahir, ijazah, kalau misalkan udah lulus, kalau belum lulus kan berarti ya kartu tanda mahasiswa, kemudian KTP, KK gitu. Jadi benar nggak ini yang dibetulkannya gitu. Yang ketiga ya teman-teman ya maksudnya yang itu nama tempat lahir, tanggal lahir, tadi yang Sri gitu ya, tanggal lahir. Sebetulnya sudah konfirmasi ke saya itu Bu. Cuman kata saya Sri nanti diperbaiki isi formulir supaya saya nggak lupa juga gitu. Nah nanti kami ajukan. Nah proses ajukannya itu eh, harus barengan gitu, harus barengan dengan yang lainnya. Jadi sekali ngajukan berapa mahasiswa gitu. Jadi supaya kaminya itu bikin semacam BAP-nya, berita acaranya itu tidak satu-satu gitu ya teman-teman. Jadi mohon perhatikan, silakan cek nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama ibu. Itu harus sudah sesuai. Kalau teman-teman ada yang masih nggak sesuai, jangan aman-aman aja dari sekarang. Harus konfirmasi ke akademik.
Kalau yang sudah sesuai, ya aman gitu ya. Nanti mau melamar kerja ke dinas atau melamar kerja ke perusahaan-perusahaan, kalau dicek di Predikti, ya aman semuanya gitu. Oke, saya lanjut ya. Saya baca lagi nih. Bapak bertanya pengisian biodata sudah dijawab ya. Tidak bisa dirubah, hanya bisa menambah yang kosong. Kalau ada yang mau dirubah, datanya lapor ke Pak Asep Samantri. Berikutnya, eh apakah Zoom hari ini terekam? Direkam teman-teman ya, nanti akan di-share. Terus berikutnya dosen atau Pak Walinya masih kosong. Bagaimana dosen walinya? Memang proses dosen walinya akan kita proses dan mudah-mudahan besok sudah selesai. Saudara ditunggu saja. Mudah-mudahan hari Rabu sudah bisa dicek. Oke. Dan akan kita kirimkan juga SK-nya ke teman-teman siapa dosen walinya melalui Ciparai melalui Pak Usama dan Cileunyi melalui Pak Rifan atau Pak Asep Samantri atau Teh Resi. Berikutnya, biaya kuliah ada tunggakan padahal mahasiswa KIP. Ya, silakan konfirmasi ke apa namanya? Bu Kiki di Ciparai dan Bu Reva di Cileunyi. Ya, bagian keuangan di Ciparai adalah Bu Kiki, di Cileunyi adalah Bu Reva. Silakan hubungi untuk nanti diperbaiki datanya di sistem. Ya. Terus NPWP sifatnya tidak wajib ya Pak Asep ya, karena ini bukan wajib pajak seharusnya. Kalau tidak ada bintang merah berarti seharusnya tidak wajib diisi di sistemnya. Seperti NPWP kalau belum punya ya jangan diisi. Terus berikutnya, mahasiswi pindahan yang awalnya kelas online jadi kelas offline itu absensinya bagaimana Pak? Sudah konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan, tapi tetap berbeda. Ini mahasiswa mana, Cileunyi atau Ciparai? Cileunyi harusnya ya. Siapa namanya? Ismi. Gimana Ismi ceritanya? Ismi, ada Ismi? Boleh di on mic aja supaya nggak bingung bacanya. Mahasiswi pindahan pada awalnya kelas online, terus menjadi kelas offline. Absensinya bagaimana Pak? Sudah konfirmasi pada dosen yang bersangkutan, tapi tetap berbeda dengan teman sekelas. Izin Saya nggak Ibu paham. dari mahasiswi Cileunyi. Ya, kenapa? Ya, gimana Ismi ceritanya? ceritanya? Awalnya Absensi di kelas kenapa? mana, kemudian pindah ke kelas mana? Awalnya dari kelas A4, lalu pindah ke kelas A menjadi offline. Halo, kelas pindah dari A4 pindah ke kelas mana? Dari A4 menjadi A2. Nah, Terus kamu pindah sendiri? Iya. Atau lapor dulu ke akademik? Sudah konfirmasi kepada akademik, sudah dipindahkan. Lalu pas hari ini saya cek absensinya, itu ada yang berbeda dengan teman sekelas saya. Jadi yang harusnya 16 pertemuan, tapi yang saya cuma ada 15 pertemuan. Ismi Kurang pindahnya satu. kapan? Pas sewaktu mau pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Konfirmasi ke dosennya aja langsung Ismi itu mah. Kalau kamu hadir waktu itu di perkuliahan online, kasih Saya bukti sudah online-nya ke dosennya. Saya sudah konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan. Saya juga sudah menyerahkan beserta buktinya, bukti bahwasannya saya sudah mengikuti kelas online-nya, tetapi tetap berbeda pas di akhirnya. Oke, Siap. mata kuliah apa dengan dosen siapa? Ismi, dosennya siapa? Mata kuliahnya apa? Dosennya siapa? Ada mata kuliah pengantar bisnis, pengantar ilmu ekonomi, sama pendidikan Pancasila yang berbeda dengan teman sekelas. Yang offline ya? Nanti boleh di chat ya ke saya dan ke Pak Asep ya. Baik, Ibu Bapak, Cileunyi terima kan kasih. nanti kita coba cek ya. Baik, Terus izin bertanya dosen yang tidak apa ini. Terus berikutnya dosen tidak merubah presensi tapi ketika sudah komplain kepada dosen sudah aman katanya tapi disiakannya tetap tidak dirubah. Gimana ya Pak? Oke. Mata kuliah apa? Izin Bu, Nisa. mata kuliah bahasa Inggris, dosennya Bu Solvi ya Bu? Bu Solbi bahasa Inggris. Iya Bu, betul. Udah tanya satu. Sama Pak satu. Jikri Bu, sama Pak Jikri. Ketika sudah dikomplainin, kata Pak Jikrinya saya mah tidak tahu apa-apa, tanya saja ke akademik.
Oke, baik. Kenapa dengan Pak Zikrinya? Kalau Bu Solbi tadi berapa pertemuan yang tidak terekapnya? Yang saya ada 6 pertemuan yang tidak terekap, Bu, tapi saya punya bukti bahwa saya mengikuti Zoom. Tapi ketika diobrolin dengan Bu Solbia, Bu Solbianya hanya bilang saya sudah absen manual, itu aja, Bu. Terus dengan Pak Zikri? Kalau Pak Jikri, beliau bilang gini, Bu, saya tidak tahu apa-apa, nanti aja lihat di akhir perkuliahan, katanya, Bu. Yang tidak tahu Karena apa-apa itu kamu komplain apa? Kamu komplainnya apa dulu ke Pak Zikrinya? komplain gini, Bu, saya sudah mengikuti Zoom, tapi di LMS-nya terdatanya Alpha, Bu. Karena kamu terlambat lebih dari 15 menit ya? Tidak, Bu, selalu tepat mengikuti Zoom. Ada buktinya? Ada, Bu, sudah dikirim juga ke Pak Jikri. Oke, nanti yang bukti dari ke Bu Solbi dan ke Pak Zikri juga sama dikirimkan ke saya dan Pak Asep Somantri. Kamu Cileunyi juga ya? Cileunyi, Bu, kelas 4. Oh, yang kelas online ya? Oke, ya. Nanti kita cek buktinya. Oke, kirimkan saja dulu buktinya. Oke. Selanjutnya, sudah? Ini Bu, ini ingin bertanya Bu. Boleh. Sama Bu kalau keluhannya seperti barusan Bu soal matkul Bu Solbia. Kenapa ya Bu teman-teman saya mah gak pada absen. Tapi yang saya Bu dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir absen terus Bu. Padahal sering mengumpulkan tugas, sering juga ikut link tepat waktu Bu. Tapi terus alfa Bu di LMS-nya Bu. Di LMS-nya sudah konfir ke ibunya Bu, cuman belum direspon juga Bu. Berapa Bakal pertemuan? 10 Bu. Ada bukti kehadirannya? Ketakutannya Bu pas di semester 2 terulang kembali gitu Bu. Padahal yang lain mah enggak Bu. Yang lainnya aman. Kamu ada bukti hadir nggak? Ada Bu, teman-teman juga pada tahu nah Bu. Bukan teman-teman pada tahu, kamu ada screenshotnya nggak? Teman kamu mah nggak ini. Yang dipercaya itu adalah data, bukan kata ya. Kalau kata tuh susah data. Punya datanya nggak? Punya buktinya nggak? Ada Bu. Ada. Kalau ada boleh sok kirimkan ke saya. Nanti kita cek dengan Bu Solbinya langsung. Siap Bu, terima kasih. Terus, oke. Ada lagi, kalau tidak ada data, tidak bisa, kalau dosennya tidak berkenan, maka tidak bisa di follow up ya. Terus, biodata saya, status pernikahannya tidak bisa diubah. Memang tidak bisa diubah. Tidak boleh dirubah. Data tidak untuk dirubah, kecuali yang kosong ditambah. Sekali lagi disampaikan ya teman-teman, data tidak dirubah, terutama yang 4 data inti dari Pak Asep Somantri. Ya, nama ibu, tanggal lahir, tempat lahir, hanya yang tadi disebutkan Pak Asep saja yang sangat tidak boleh dirubah. Yang lainnya kalau mau dirubah nanti ngisi formulir kata Pak Asep, nanti dikasih link formulirnya. Ya, jangan dirubah, ditambah, yang kosongnya ditambah. Oke, Bapak Ibu kalau belum ngisi kuesioner, nah ini perhatian ya buat teman-teman semester 1. Kuesioner itu ada waktu pengisiannya, sekarang sudah ditutup. Ya, jadi lagi-lagi seperti kata Pak Asep Somantri bilang, kalau ada surat pengumuman apapun, jangan cuek, jangan nggak peduli. Kalau sekarang kamu pasti dikunci, nggak bisa lihat akses nilai, nggak bisa ngisi KHS dan lain-lain. Ya, itu jadi pelajaran semester depan. Siapa namanya? Salwa. Ya Salwa ya, kalau kamu cuek, akademik juga mungkin boleh cuek ke kamu. Ya, kalau kamu tidak bisa akses kan yang rugi kamu sendiri. Oke, jadi kalau dikasih pengumuman suruh mengisi kuesioner diisi. Kalau kamu nggak mau dicuekin, kamu juga jangan cuekin. Oke, paham ya Salwa ya? Baik. Nanti kita proses untuk yang terkunci. Kasih tahu teman-temannya ya, Bapak para teman-teman KM, kasih tahu teman-temannya. Kalau ada surat diperhatikan supaya nggak ketinggalan informasi. Tuh sudah ada link kehadiran. Sama-sama. Yang lain sudah cukup link kehadirannya sudah ada hari ini. Mangga yang hadir untuk segera diisi linknya. Ada lagi nggak? Ini nggak ke record loh Pak Asep. Record atau enggak sih Pak Asep ini? Ibu Saya izin record. bertanya. Jawabnya enggak ya? Saya record.
Di ini di Oh, laptop tapi oke. ntar di share. Siap. Oke. Apa? Silahkan, boleh. Gimana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yayu dari kelas A1 di kampus Cilenyi. Mau tanya, Bu, perihal dosen wali, itu satu kelas emang ada yang beda, Bu? Terima kasih. Nanti kita lihat plottingnya, ketersediaan dosennya ya, karena ada yang bisa ditampung oleh satu dosen, ada yang tidak bisa ditampung oleh satu dosen. Karena dosen juga punya batas kuota mahasiswa wali. Gitu ya, ditunggu SK-nya ya. Mudah-mudahan hari ini atau besok, bukan hari ini, besok kalau enggak lusa pagi sudah bisa kita sosialisasikan SK-nya, oke? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, ada lagi 5 menit terakhir pertanyaannya sebelum ditutup. Kasihan yang lain, mungkin udah pengen selesai. Masih ada? Gak ada sepertinya Pak Asep Somantri. Pak Usama, gak ada lagi kayaknya ya. Tolong Pak Usama tadi diselesaikan ya siap. kelas yang tadi ya. Oke. Mungkin Problematika. ditutup aja. Ada lagi? Ibu aku mau nanya. Gak ada, kalau nggak ada. Sok terakhir. Saya Novi dari kelas A4. Mau tanya, kan saya mahasiswa baru yang masuknya pas udah UTS. Terus waktu pas UAS ingin mengisi absen yang sebelumnya UTS yang belum. Terus saya bilang ke dosennya, ke Bu Sobia, katanya tanyain ke akademik. Udah diturutin ke akademik, suruh nanya, nanti ada konfirmasi katanya. Terus pas saya nanya ke WA, kata akademiknya, coba minta tugas tambahan. Pas nge-WA ke Bu Sobianya, tapi sampai sekarang belum ada respon apa-apa, jadi kayak belum ada tugas tambahannya. Saya jadi tanya, gimana kamu ya, ikut Bu? ini nggak? Ikut kuliah tambahan nggak? Ikut, Ibu. Yang diberikan menjelang UAS kemarin ada tugas tambahan, beberapa pertemuan dengan dosennya bukan Bu Selby seharusnya ya. Kalau bahasa Inggris itu Bu siapa? Bu Sarah, Bu. Bu Sarah. Benar nggak? Hadir benar, dalam perkuliahannya? Hadir full. Hadir, oke. Nanti kamu japri saya supaya saya ingat datanya. Nanti kita akan follow up ke Bu Sarah dan Bu Solbi, oke? Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada, Pak Asep. Kayaknya boleh ditutup, Pak Asep. Sepertinya udah jelas semua deh. Udah sore soalnya. Baik, teman-teman semuanya, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, adapun jika ada pertanyaan yang masih bingung, ya sebetulnya kami mau tidak mau ya, walaupun teman-teman sekarang saya dan Bu Irma dan juga Pak Dudung memfasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaan dan masih tetap gitu ya ada yang ditanyakan, stok baik-baik ke kampus, ke akademik gitu ya. Tetapi semoga dengan adanya hasil pertemuan ini semuanya bisa jelas gitu ya, teknis pengisian KRS, perwalian, dan pengaplikasian si akad. Saya harap teman-teman sekali lagi nih saya bilang kalau ada informasi yang disampaikan oleh akademik, surat, ataupun informasi pengisian daftar hadir ataupun lain-lainnya itu harus diikuti gitu ya dengan tepat waktu. Itu bukan buat kami sebetulnya, tapi buat teman-teman pribadi masing-masing untuk kelancaran akademiknya, untuk kelancaran studinya gitu. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Irma selaku Wakil Ketua 1 yang senantiasa memberikan penjelasan, yang bersedia juga mengisi waktu sosialisasi hari ini. Terima kasih juga ke Pak Usama yang kampus Ciparai gitu ya, yang ada di Ciparai, yang lalu menerima keluhan dari mahasiswanya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang hadir, yang bersedia mengikuti acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan tanggal 11 nanti setelah dibuka pengisian KRS, teman-teman langsung antusias mengisi KRS dan perwalian. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi teman-teman ya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Pak Asep. Bapak ini